Teka-teki siapa yang akan menghiasi formasi Kabinet Prabowo Gibran semakin terang benderang. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil sekitar 107 orang yang berprofesi sebagai politisi, pengusaha, akademisi, hingga artis ke kediamannya di Kartanegara, Jakarta Selatan. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk mengisi posisi calon menteri dan wakil menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Dari jumlah tersebut, nyaris separuh diantaranya adalah menteri maupun pejabat kementerian di Kabinet Indonesia Maju, pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Belasan orang merupakan wajah lama yang merupakan menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo, sedangkan puluhan orang merupakan wajah baru yang nantinya akan menjabat untuk periode 2024-2029. Dari 49 nama yang tersebut secara komposisi terdapat 2 orang yang berasal dari organisasi keagamaan, 23 orang berasal dari partai, dan 24 orang berasal dari profesional. Hal ini menunjukkan bahwa Prabowo cenderung memilih orang profesional dengan jumlah hampir 50% dari total nama yang dipanggil untuk menjabat dan mengisi kabinetnya. Dari total 23 orang yang berasal dari partai ini, terdapat 7 partai di belakangnya. Partai tersebut yakni Demokrat sebanyak 3 orang, Gerindra sebanyak 6 orang, Golkar sebanyak 8 orang, PAN sebanyak 2 orang, PBB sebanyak 1 orang, PKB sebanyak 2 orang, dan PSI sejumlah 1 orang. Dan usai melakukan dialog dengan para calon menterinya, Prabowo pun memberikan pernyataan. Ia mengatakan semua calon menteri dan kepala lembaga yang dipanggil menyatakan setuju membantu kabinetnya. Sebelum mengundang sejumlah tokoh tersebut, Prabowo dan tim telah melakukan pemantauan dan diskusi. Pada Senin lalu, dirinya hanya mengkonfirmasi dan meyakinkan mereka untuk bergabung, dan semua calon menteri yang datang secara bergantian di kediamannya di Jalan Kartanegara menyatakan siap untuk membantu. Saya memanggil calon-calon menteri dan wakil menteri, beberapa di antara mereka. Sebenarnya proses ini sudah berjalan lama, ya. Kita adakan pemantauan, diskusi, dan sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Dari 49 nama yang dipanggil, 16 diantaranya merupakan nama-nama yang saat ini menjabat di era Presiden Joko Widodo. Untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nanti pengumumannya nanti tunggu Pak Prabowo yang sampaikan sebagai Presiden terpilih dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh beliau langsung. Tapi yang pasti bahwa kami berdiskusi tentang bagaimana ekonomi rakyat ini harus diperbaiki. Oh, berarti kalau lebih spesifik ya, ekonomi. Bahwa ideologi ekonomi negara harus dikembalikan sesuai dengan filosofi negara ini didirikan. Gitu ya. Ya, saya tadi dipanggil oleh Pak Prabowo. Beliau memberikan arahan bagaimana rencana ke depan, karena tentu situasi dunia sedang tentu kompleks ya, kita bisa lihat. Dan tentu amanah ini ya tadi saya sampaikan akan saya jaga sebaik-baiknya, dan saya akan pastikan amanah ini kita sukseskan gitu. Saya pekerja keras, semua tahu, dan saya loyal. Tetapi ya memang situasi tidak mudah ya, kita harus terus dorong seluruh yang tentu diamanahkan itu. Itu pembahasan dengan beliau ada beberapa hal yang menjadi penekanan beliau
tetapi penugasannya tentu sesuai dengan bidang yang selama ini saya geluti. Nah, kalau posisinya nanti diumumkan oleh beliau secara langsung. Tetapi beliau menyampaikan tentu geopolitik kan tidak sedang baik-baik saja. Geoekonomi juga demikian, sehingga perimbangan antara barat dan timur lebih berimbang. Yang menarik dari kabinet baru Prabowo Gibran ini adalah trio 3-in-1 dari Kemenkyu. Setelah bertemu dengan Prabowo di Kartanegara, Sri Mulyani menyebutkan mendapatkan beberapa pesan, khususnya mengenai prioritas-prioritas pemerintahan ke depan. Beberapa hal yang dibahas antaranya adalah APBN, penguatan Kemenkyu, belanja negara, serta pengelolaan penerimaan negara termasuk pajak. Sri Mulyani Indrawati dikabarkan kembali mendapatkan tim yang sama untuk memimpin Kementerian Keuangan. Pasalnya, setelah Sri Mulyani datang ke Kartanegara pada Senin lalu, giliran Siwahasil Nazara yang saat ini menjabat Wamenkyu 1 dan Thomas Jiwandono datang ke kediaman Prabowo pada Selasa kemarin. Tidak hanya dua, Sri Mulyani juga mendapatkan satu tambahan lagi yaitu Anggito Abimanyu sebagai Wakil Menteri Keuangan 3. Meskipun belum pernah menjabat posisi puncak di Kemenkyu, namun ternyata Anggito sempat menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkyu pada 2003-2010. Thomas mengungkapkan Prabowo memberikan tanggung jawab besar untuk ketiganya atau trio 3-in-1 untuk membantu Kementerian Keuangan dan mendampingi Sri Mulyani. Saya dengan Pak Prabowo sudah beberapa kali ya, tentu saja briefing untuk keuangan negara APBN, karena selama beliau transisi dan pada saat kita menyiapkan APBN 2025 kan perlu untuk mendengar apa-apa saja yang memang menjadi prioritas dan arahan dari Presiden terpilih, Wapres terpilih. Jadi kami selalu konsultasi, kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan Keuangan Negara untuk bisa mendukung program-program beliau. Makanya berbagai arahan mengenai pengelolaan dari sisi penerimaan negara, pajak, bea cukai, PNBP, belanja negara untuk kementerian lembaga maupun untuk transfer ke daerah, dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan, ditingkatkan kualitasnya, diyakinkan untuk efektivitasnya, terutama untuk manfaat kepada masyarakat. Beliau perhatian sangat kepada bagaimana dampak APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau. Jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau, dan oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet, beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali. Bu, itu dan aja. penambahan nomenklatur ini tentu bakal merombak APBN juga ya. Itu dibahas juga nggak Bu tadi di dalam? Sebetulnya di dalam APBN itu beberapa antisipasi terhadap program-program dari Presiden termasuk dari sisi line up kabinetnya. Itu sudah dilakukan. Kita akan membantu semaksimal mungkin untuk kementerian-kementerian yang mengalami perubahan untuk nomenklaturnya maupun dari sisi pembagian tugasnya, supaya mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bekerja secara lebih efektif. Itu ya, jadi kita juga antisipasi. Jadi itu Pak Prabowo bicara tentang Kementerian Keuangan sebagai satu kementerian. Itu ya. Bu Ani yang penerimaan negara jadi dibentuk Pak. Itu memang banyak yang dititip oleh Pak Prabowo. Bu, kamera Bu. Enggak juga, kita tetap, artinya diskusinya kan enggak cuman malam ini ya, jadi sudah beberapa kali diskusi. Jadi saya rasa yang disampaikan beliau tetap konsisten, jaga keuangan negara, jaga APBN, jaga Kementerian Keuangan, perkuat terutama dari sisi baik penerimaannya maupun dari belanjanya, serta berbagai langkah-langkah investasi dan penggunaan keuangan negara. Konsisten beliau selalu mengatakan begitu sampai sore hari ini. Penyesuaian jika ada kementerian baru untuk sisi penganggaran kira-kira butuh berapa lama Bu? Tadi kan seperti disebutkan. Ya nanti kita akan berhubungan dengan para menteri untuk bisa membantu semaksimal mungkin dari kami. Dari anggarannya, dari organisasinya, dari penunjukan pejabatnya, sehingga program-program yang akan dilakukan sehingga bisa jalan secara cepat. Bu, itu ya. DPN dibentuk nggak Bu?
Ibu tadi sempat disinggung terkait pemisahan Kementerian Penerimaan Negara. Enggak ada Ibu ya? Enggak. Berarti Kemenkeu masih satu ya Bu ya? Iya, Kemenkeu satu. Jadi Ibu menerima. Prabowo menganalogikan penyusunan kabinet menteri ini seperti pelatih sepak bola memilih nama-nama pemain. Menurutnya, dirinya ibarat pelatih sepak bola yang bakal memilih pemain-pemain yang memiliki kualitas terbaik. Prabowo pun tak menampik jika kabinetnya adalah kabinet gemuk. Karena itu, tekad saya akan saya jalankan. Dengan risiko. Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, kabinet Prabowo, kabinet gemuk. Banyak. Ya negara kita besar, Bung. Negara kita luasnya sama dengan Eropa. Eropa 27 negara. Kita satu negara. Prabowo Gibran akan menghadirkan susunan kabinet yang lebih besar dari periode sebelumnya, dengan jumlah kementerian dan lembaga yang meningkat hingga 46 kementerian. Dengan gemuknya pemerintahan ini, apakah pemerintahan bisa lebih optimal dalam mencapai target pembangunan atau justru malah membebani anggaran? Economic Research Center of Strategic and International Studies (CSIS), Adi Nova Fauri memandang potensi kabinet gemuk Prabowo Gibran dengan 108 menteri dan wakil menteri bisa terkait kebutuhan dan tujuannya. Kabinet yang besar juga dinilai akan menambah beban APBN untuk gaji hingga tunjangan, serta akan menambah potensi kerumitan birokrasi di Indonesia. Dari kabinet sekarang ini atau banyaknya kabinet sekarang ini, kita perlu melihat dari sebenarnya apa yang menjadi tujuan dari banyaknya pembentukan kabinet ini. Apakah memang untuk pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan Indonesia atau untuk kebutuhan politis? Itu perlu kita bedah terlebih dahulu gitu ya. Dan kalau kita melihat secara komposisi tadi sudah disebutkan juga begitu ya, ada 23 partai misalnya yang dipanggil, 2 ormas, banyaknya partai yang dipanggil juga, baik itu dalam dan luar kabinet maupun dari yang koalisi dan juga non-koalisi, serta banyaknya juga nama-nama yang bisa kita afiliasikan dengan Pak Jokowi begitu ya. Maka sebenarnya tujuan yang nomor 2 yaitu tujuan politik ini lebih kental dibandingkan dengan tujuan pembangunan ekonomi ataupun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi gitu. Sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia ke depannya, terutama bagi kepemimpinan Pak Prabowo. Kenapa? Karena banyaknya kabinet ini itu akan ada implikasinya, baik secara fiskal yang secara langsung berdampak begitu ya, karena dengan banyaknya kementerian dan lembaga, banyaknya menteri dan juga wakil menteri di sana, maka akan lebih banyak lagi anggaran yang dikeluarkan terutama untuk gaji dan tunjangan dan lain sebagainya. Kita nantikan saja kabinet gemuk Prabowo Gibran akan membawa Indonesia maju kencang atau akan membuat lambat dan boros anggaran. Tim Liputan CNBC Indonesia.